Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Jumpa lagi dengan Ustazah. Kita sudah sampai di pelajaran ke-9 Ad-Darsut Tasi'. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mubtada. Nah, kali ini berkaitan dengan khabar. Nah, al-khabaru bi jumlatin ismiyatin. Ya, khabar dengan jumlah ismiyah. Khabar ada 3 jenis. Yang pertama khabar mufrad. Khabar mufrad, kalau masih ingat di pembahasan yang pertama sekali kita sudah membahasnya. Contohnya seperti huwa salimun, ya, huwa salimun, ataupun waladun salihun. Nah, di situ khabarnya mufrad, tunggal, ya. Jadi waladun salihun, waladun mubtada, salihun menjadi khabar mubtada. Khabar mubtadanya mufrad, ya, tunggal. Nah, adapun yang kedua jenis khabarnya adalah syibhul jumlah. Kenapa disebut syibhul jumlah? Karena dia terdiri dari 2 kata dan dia mirip dengan jumlah. Syibhu artinya mirip, mirip seperti jumlah atau kalimat. Nah, bagaimana mengenalinya? Jika menemukan ada huruf jar ataupun zaraf makan, ya, contohnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya juga. Fil baiti Muhammadun. Fil baiti Muhammadun. Di rumah ada si Muhammad. Fil baiti terdiri dari jar dan majrur, harfu jar dan isim yang dijarkan. Maka fil baiti menjadi khabar. Khabar apa? Khabar muqaddam, ya. Sementara Muhammadun menjadi mubtada muakhar, mubtada yang dibelakangkan, sementara khabarnya yang didahulukan. Nah, contoh dari zorof zaman, zorof makan, amamal masjidi maktabatun. Amamal masjidi terdiri dari zorof makan, maka amamal maktabah, amamal masjid menjadi khabar, khabar yang didahulukan, khabar muqaddam, lalu maktabatun menjadi mubtada muakhar. Tayyib, pada kesempatan kali ini kita akan membahas khabar yang ketiga, yaitu khabar dengan jumlah ismiyah. Kalau tadi yang pertama adalah khabarnya khabar mufrad atau khabar tunggal, kemudian yang kedua adalah syibhul jumlah, khabarnya dalam bentuk syibhul jumlah. Nah, yang kali ini adalah khabar dengan jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah, apa ini maksud dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Nah, ada lagi satu temannya, jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Adalah jumlah yang diawali oleh fi'il. Nah, kita akan membahas tentang al-khabaru bi jumlatin ismiyatin, khabar dengan jumlah ismiyah, yaitu khabar kemudian dengan jumlah ismiyah. Bagaimana bentuknya? Kita lihat contohnya. Al-ustadzu
waladuhu dzakiyun. Al-ustadzu waladuhu dzakiyun. Ini semuanya isim, ya. Nah, bagaimana i'rabnya? Kita lihat al-ustadzu menjadi mubtada. Waladuhu dzakiyun secara keseluruhan dia menjadi khabar jumlah ismiyah. Namun rinciannya waladu menjadi mudhaf dan hu mudhafun ilaih, dan waladuhu ini adalah mubtada. Lalu dzakiyun adalah khabar. Artinya guru itu anaknya cerdas. Guru itu anaknya cerdas. Jadi diperhatikan juga kalau di mubtada ini, di awal ini mubtada ini bentuknya mudzakkar mufrad, maka domir yang pada isim setelahnya itu juga mengikut bentuk mubtada. Jadi kalau di sini kita lihat al-ustadzu ini mufrad mudzakkar. Nah, maka domirnya harus juga mufrad mudzakkar yang kembali kepada si mubtada, kembali kepada si ustadz. Contoh berikutnya, al-waladu jismuhu sakhinun. Al-waladu menjadi mubtada, jismuhu sakhinun menjadi khabar namun dalam bentuk jumlah ismiyah. Jismu mudhaf, hu mudhafun ilaih. Masih ingat tentunya pelajaran tentang idhafah, dia terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Sakhinun menjadi khabar. Jismuhu tadi mubtada, lalu sakhinun menjadi khabar mubtada. Artinya anak laki-laki itu tubuhnya hangat atau panas. Contoh berikutnya, al-bintu sya'ruha tawilun. Al-bintu menjadi mubtada, sya'ruha tawilun menjadi khabar bagi si al-bintu namun dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, kita rincikan lagi. Sya'ru mudhaf, ha mudhafun ilaih, lalu sya'ruha ini menjadi mubtada, kembali mubtada, lalu tawilun menjadi khabar. Nah, itu yang disebut dengan khabar dengan jumlah ismiyah. Ya, jadi jumlah ismiyah terdiri dari isim, maka dia harus bentuknya isim. Nah, artinya adalah al-bintu sya'ruha tawilun. Al-bintu anak perempuan itu rambutnya panjang. Kita lihat di sini sya'ruha, ha ini kembali ke al-bintu. Kenapa? Karena al-bintu ini muannas, maka domirnya juga harus muannas. Nah, kita lihat contoh yang di sampingnya lagi. Al-madrasatu fina'uha wasi'un. Al-madrasatu mubtada, fina'uha wasi'un khabar mubtada bagi si al-madrasah ini dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, fina'u mudhaf dan ha-nya menjadi mudhafun ilaih. Fina'uha mubtada, lalu wasi'un menjadi khabar bagi si fina'uha. Artinya sekolah itu halamannya luas. Nah, contoh berikutnya, as-sayyaratu launuha abyadu. As-sayyaratu mubtada, launuha abyadu menjadi khabar bagi si as-sayyarah namun dalam bentuk jumlah ismiyah.
Mana isimnya? Kita lihat launuha, launu mudhaf, ha mudhafun ilaih, dan dia mubtada, launuha mubtada. Lalu abyad menjadi khabar. Khabar bagi si launuha. Launu. Artinya mobil itu warnanya putih. Tayyib, contoh yang terakhir. Al-midya'u sautuhu syadidun. Al-midya'u mubtada, sautuhu syadidun khabar bagi si al-midya' dalam bentuk jumlah ismiyah. Kita urai kembali. Sautu menjadi mudhaf, hu mudhafun ilaih. Nah, sautuhu menjadi mubtada, syadidun menjadi khabar bagi si sautuhu. Tayyib. Insyaallah bisa dipahami ya. Lalu bisa dilihat di situ ada kosakata sakhin, artinya panas atau hangat. Launun warna, sya'run rambut, finaun halaman, abyad putih, sautun suara, jismun tubuh, syadidun keras atau kuat. Jadi al-midya'u sautuhu syadidun artinya radio itu suaranya keras atau kuat, ya. Nah, untuk lebih memudahkan untuk kita pahami, kita lihat skema di sampingnya ini. Nah, di sini ada contoh yang pertama tadi, al-ustadzu waladuhu dzakiyun. Ya. Al-ustadz menjadi mubtada, lalu waladu mudhaf, hu mudhafun ilaih, dan waladuhu ini adalah mubtada. Nah, dzakiyun khabar. Nah, keseluruhannya waladuhu dzakiyun menjadi khabar jumlah ismiyah. Khabar kepada siapa? Kepada si al-ustadz. Nah, indana tadribat, kita punya latihan-latihan. Naqra, kita baca. Awalan al-baitu bina'uhu jamilun. Al-baitu ini menjadi mubtada, bina'uhu jamilun menjadi khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Lalu bina'u ini mudhaf, lalu hu mudhafun ilaih, dan bina'uhu menjadi mubtada. Dzaki jamilun menjadi khabar. Begitu juga dengan contoh di bawahnya. Al-baitu babuhu jamilun. Al-baitu umuduhu jamilun. Al-baitu jidaruhu jamilun. Tayyib, kita beralih ke yang kedua. Jadi yang pertama ini i'rabnya tadi sama semuanya, ya. Kemudian yang kedua, as-sayyaratu jaryanuha sari'un. As-sayyaratu ini menjadi mubtada, lalu jaryanuha sari'un menjadi khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Jaryanu ini mudhaf, ha mudhafun ilaih, dan jaryanuha ini menjadi mubtada. Sari'un menjadi khabar. As-sayyaratu launuha abyad. As-sayyaratu thamanuha ghalin. As-sayyaratu syaknuha jamilun. Nah, ini sama juga i'rabnya dengan yang di atas. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bentuk mufradnya, mubtada'nya. Nah, kalau seandainya di sini mudzakkar, maka dhamirnya juga harus mudzakkar. Nah, kalau di sini muannas, mubtadanya muannas, maka dhamirnya juga harus muannats. Yang ketiga, al-ummu bintuha jamilatun. Al-ummu mubtada, bintuha jamilatun menjadi khabar dalam bentuk jumlah ismiyah.
Lalu bintuha, bintu mudhaf, ha mudhafun ilaih, dan bintuha menjadi mubtada. Sementara jamilatun menjadi khabar. Kemudian al-ummu khadimatuha jamilatun. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya al-ummu jaratuha jamilatun. Kemudian al-ummu ustadzatuha jamilatun. Jadi harakatnya itu marfu'. Kemudian yang keempat al-jami'atu talabatuha kathiratun. Kemudian al-jami'atu ustadzatuha jamilatun. Kemudian al-jami'atu kutubuha ghaliyatun. Yang terakhir al-jami'atu hadiqatuha wasi'atun. Nah, i'rabnya masih sama semuanya. Cuma yang perlu diperhatikan tadi, lihat dhamir. Dhamir ini akan kembali ke bentuk mubtada. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka dhamirnya harus mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka dhamirnya juga harus muannas. Nah, wa indana tamrinat, dan kita punya ulangan. Yang pertama, buatlah skema kalimat-kalimat di bawah ini dengan benar. Nah, yang pertama itu al-kitabu ghilafuhu mutala'liun. Al-kitab dibuat skema seperti ini. Seperti al-ustadzu waladuhu dzakiyun. Al-ustadz mubtada, lalu dibuat kotak-kotak seperti ini agar lebih jelas ya. Kemudian al-ustadzu thawbuhu jadidun. Kemudian yang ketiga al-qaryatu ra'isuha karimun. Yang keempat al-ummu wajhuha jamilun. Kelima al-abu jismuhu qawiyun. Ini dibuat skema kotak-kotak seperti yang ada di atas. Nah, untuk yang kedua, tamrin yang kedua, isilah titik-titik di bawah ini dengan mubtada yang benar. Satu, fina'uhu wasi'un. Apa mubtada yang sesuai untuk kalimat ini? Fina'uhu wasi'un, halamannya luas. Kira-kira apa yang sesuai kalimatnya? Bisa kita buat al-baitu fina'uhu wasi'un. Rumah itu halamannya luas. Yang kedua, talabatuha kathiratun. Apa mubtada yang sesuai untuk talabatuha kathirah? Bisa kita buat al-jami'atu talabatuha kathirah. Kampus itu mahasiswinya banyak atau rame. Kemudian yang ketiga, khadimuha qawiyun. Apakah mubtada yang sesuai untuk kalimat khadimuha qawiyun? Jadi perlu diingat ya, diingatkan kembali bahwasanya dilihat dari dhamirnya. Dhamir ini berarti
ini mudzakkar, berarti dia mubtadanya harus mudzakkar juga. Nah, kalau yang ini muannas, dhamirnya muannas, maka mubtadanya juga harus muannas. Kalau di sini apa kira-kira yang sesuai? Bisa kita masukkan al-waziratu khadimuha qawiyun. Menteri perempuan itu khadimnya qawiyun, strong, kuat. Kemudian yang keempat, waladuhu ghaniyun. Kita lihat bentuk dhamirnya, berarti mubtadanya harus mudzakkar. Lalu apakah kalimat yang sesuai? Al-abu, bisa al-abu waladuhu ghaniyun. Si ayah itu anaknya kaya raya. Yang terakhir, yang kelima, ustadzuhu dzakiyun. Kita lihat lagi dhamirnya. Dhamirnya bentuknya mudzakkar, maka dia juga harus mudzakkar mubtadanya. Kita buat Muhammadun. Muhammadun ustadzuhu dzakiyun. Si Muhammad gurunya cerdas. Oke, tayyib. Kita lihat yang ketiga pula. Nah, kita lihat arahannya. Susunlah kalimat yang benar dari kata-kata yang tersebut di bawah ini. Ini masih berantakan bentuknya. Bagaimana yang benar? Kita susun. Yang pertama ada mudir, ada al-jami'ah, ada mujtahidun, ada ha. Lalu bagaimana kita menyusunnya? Kita lihat domirnya ini perempuan, berarti ini kalimatnya. Kita cari di situ yang bentuknya, yang kalimatnya itu perempuan, berarti al-jami'ah ini muannas ya. Berarti di awal adalah al-jami'atu mudiruha mujtahidun ya. Jadi al-jami'atu mudiruha mujtahidun. Jadi kampus itu atau universitas itu pimpinannya adalah orang yang rajin atau bersungguh-sungguh. Nah, yang kedua ada jarian al-hafilah, lalu ha ada batiun. Kita lihat lagi domirnya, berarti domirnya ini muannas, maka kalimat yang muannas adalah al-hafilah, berarti ini di awal menjadi mubtada. Al-hafilatu jariyanuha batiun. Bus itu jalannya lambat. Kemudian yang ketiga, kita lihat domirnya. Domirnya ini mudzakkar. Lalu kita cari yang kalimatnya mudzakkar. Itu yang akan kita taruh di depan. Berarti at-tilmidz. At-tilmidzu mistaratuhu tawilah. Murid itu murid laki-laki itu penggarisnya panjang. Kemudian yang keempat ada kata matarun, at-ta'irah, ada ha, ada wasi'un. Kita lihat lagi, ada ha, berarti ini kalimatnya muannas, berarti di awal kalimat harus muannas. Kita cari yang muannas adalah at-ta'irah. At-ta'iratu
mataruha wasi'un, ya. Pesawat itu bandaranya luas. Kemudian yang kelima, kita lihat juga ada ha, berarti dia kita cari kalimat yang muannas. Al madrasah. Al madrasah, guru perempuan itu. Kutubuha katsirah. Jadi diawali oleh al madrasatu kutubuha katsirah. Sekolah itu punya buku-buku yang banyak. Kenapa di sini dia bentuknya muannas? Karena di sini bentuknya kutub. Kutub ini jamak, ya. Jadi kalau kata benda yang tidak berakal, maka dia dikategorikan dengan muannas. Jadi di sini bentuknya muannas. Kutubun katsirah. Baik. Kemudian kita beralih ke yang keempat, ulangan keempat. Buatlah 5 kalimat yang khabarnya terdiri dari jumlah ismiyah. 5 kalimat saja. Ini hadha huwal wajibul manzili. Ini PR, ya. Ini kerjakan di rumah, nanti dikirim ke ustazah. Kemudian yang kelima adalah bacalah wacana di bawah ini, kemudian berilah tanda baca yang benar dan buatlah skemanya dengan tepat. Kita ulangi, bacalah wacana di bawah ini, kemudian berilah tanda baca yang benar dan buatlah skemanya dengan tepat. Ahmadu baituhu kabirun wa baitu Ahmada fina'uhu wasi'un. Kenapa Ahmada ini berbaris Ahmada bukan Ahmadu atau Ahmadi? Karena Ahmad menjadi mudhafun ilaih, ya. Jadi Ahmad ini termasuk ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak boleh bertanwin. Dalam keadaan jar dia berbaris atas, ya. Jadi wabaitu Ahmada bukan wabaitu Ahmadin. Kalau dilihat idhofah, dia kan harus berbaris kasroh, kan, atau kasrotain. Tapi untuk Ahmada dikecualikan karena dia termasuk isim yang tidak boleh ditanwin. Jadi dia dalam keadaan jar, maka barisnya tetap berbaris atas. Wa baitu Ahmada fina'uhu wasi'un fi baitihi kursiyun atiqun. Ahmadu waliduhu karimun. Walidu Ahmada aishuhu sa'idun. Ahmadu ummuhu jamilatun. Ummu Ahmada akhlaquha mahmudun. Baik, ini sudah ustazah harakat. Sudah ustazah beri harakat, lalu tinggal membuat skemanya saja. Nah, di bawah ini ada juga kosakata. Kita punya kosakata yang baru. Ini ada artinya semua di sini. Jadi dari ulangan yang pertama ini semuanya ada di dalam kosakata ini. Nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk yang dikerjakan adalah buatlah yang poin 4. Buatlah 5 kalimat yang khabarnya terdiri dari jumlah ismiyah. Baik ya talibat, hadha huwa darsul yaum. Kalau ada pertanyaan silakan hantar ke WhatsApp Ustazah. Syukran ala husni ihtimamikum. Ila liqa wa ma'as salamah.